Menurut lo kenapa sih trennya belakangan ini kayak semua orang bikin podcast, semua orang dengerin podcast? Sebagai yang paling, gua nggak bilang lu pioneer deh, yang salah satu yang terdepan lah. Ya di nggak juga podcast. sih. Ya. Adriano duluan ya? Adriano paling duluan Iya, untuk iya. paling duluan. Tapi dia sekarang emang di bawah kita. Kita ngomongin sekarang. Itu orang nggak usah ngomongin dia. Terus. Pokoknya kenapa orang semua pada podcast? Gue rasa ini pendapat pribadi gue ya. Mungkin orang udah jenuh dengan ketika mereka mendengarkan musik, mereka sekarang udah punya pilihan di pemutar musik streaming. Ya. Let's say Spotify Ya. dan atau apapun Joox. itu, Joox apalah itu. Ya. Jadi mereka udah pengen dengerin lagu yang sesuai dengan karakter mereka sendiri yang udah di-provide di situ. Ketika lu dengerin radio, kalau lu perhatiin radio sekarang tuh udah gak kayak radio kayak 11 tahun lalu, 10 tahun lalu. 10 tahun lalu tuh radio tuh talknya masih banyak gitu loh. Lu ada berapa cut gitu, paling lu adlibs biasanya sejam adlibs 5. Tapi tuh untuk ngakalin itu lu masih bisa ngomong 5 menit, 10 menit gitu. Sedangkan sekarang radio tuh udah template semuanya. Cut to cut. Cutnya juga cuman berapa ini doang. Ya, Abis itu cuman ya lu ngerti lah. Ya, gua ngerti, yang dengerin kan gak ngerti. Ya lu jelasin coba. Ngapain gua? Iya. Kan lu dibayar buat ngejelasin ini. Gue dibayar ya. Jadi akhirnya mungkin mereka rindu kali dengerin obrolan-obrolan. Iya. Ya mereka beralih ke podcast. Itu analisa gembel gua mungkin. Make sense sih, make sense. Ya dan di podcast itu kan yang kalau di podcast gue sendiri obrolannya kan nggak terpatok untuk suatu topik. Topik gue bisa apapun yang gue kepikiran, apapun yang si Rio kepikiran atau Molen juga kepikiran. Jadi ya kita match up aja. Jadi kadang-kadang topiknya random, mungkin ternyata orang suka, ya udah kita ngelakuin. Padahal sebenarnya kita bisa dibilang effortless juga enggak juga, karena kita masih ada pointers. Cuman sebenarnya yang lu denger itu udah yang lu lihat ketika bertemu kita langsung. Jadi sebenarnya itu natural aja sih. Jadi kalau misalnya ada broadcaster baru di luar sana yang pengen coba-coba bikin Gak podcast, mesti jadi broadcaster, yang penting lu bisa pinter ngomong deh gitu deh. Oke. Pinter ngomong dan lu nyaman di mikrofon gitu. Gua rasa semua bisa, asal topik lu harus menarik ya. Jangan lu kayak ngandelin sekarang tuh gue merhatiin banyak podcast baru sekarang yang trying too hard to be a bad boy. Yang dikit-dikit ngomong dikit-dikit ngomongin berkali-kali masa gue pernah dengar ada satu podcast yang bang dengerin podcast kita bang, kita ini terinspirasi dari kalian lalala. Oke gue dengerin ngomong 2 menit 8 kali men, buat apaan? Ini lu barusan 30 detik ngomong kotornya udah 3 kali. Enggak, ini kan gue contoh dan itu tuh banyak yang kayak kesannya gue podcast bisa ngomong jorok nih, jadi yang lu jual ngomong jorok ya itu buat apaan? Lu nggak kayak nggak ada isinya nggak sih menurut gue? Gue ada satu podcast temen gue lumayan deket. Isinya mereka bahkan disclaimer pertama, podcast ini berisi kata-kata kasar, jorok, tidak untuk anak di umur sekian. Jadi udah gitu terakhirnya nyolong kata-kata dari boker lagi, apalah gitu dah. Gue ngeliat anjing nih kata-kata Molen nih. Sebelum dia bikin podcast ngomong sama gue, Bob mau bikin podcast nih kayak lo gini. Pas gue dengerin isinya cuma cabul doang, sama jualan kata-kata kotor ya buat apa? Kalau lu ya gue nggak tahu ya. Mungkin ada pasarnya kali, tapi menurut gue podcast yang kayak gitu sampah Gitu. menurut gue. Kalau buat berarti kan otomatis kalau siapapun di luar sana yang pengen coba bikin podcast, bukan berarti jadi pesaing dong. Enggak. Gue justru seneng gue justru seneng banget sekarang podcast jadi rame loh. Soalnya jadi kita nggak monoton, jadi kita punya pilihan banyak.